Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melayat ke rumah duka Rizal Ramli di Jalan Bangka, Jakarta Selatan pada Rabu 3 Januari 2024. Prabowo tiba pukul 18.59 waktu Indonesia Barat menumpangi Toyota Alphard putih berpelat Dinas Kementerian Pertahanan 100. Setibanya di depan rumah duka, Prabowo langsung masuk menuju dalam rumah. Di dalam, Prabowo tampak duduk di depan jenazah almarhum. Prabowo yang mengenakan setelan pakaian krim terlihat ditemani oleh anak dari Rizal Ramli. Cukup lama Prabowo duduk seraya berdoa di depan mendiang sebelum akhirnya kembali menuju luar rumah. Lebih kurang Prabowo melayat ke rumah duka selama 15 menit. Rizal Ramli meninggal dunia pada Selasa 2 Januari 2024 malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo atau RSCM Jakarta. Sementara itu untuk waktu pemakaman direncanakan jenazah dikebumikan pada Kamis 4 Januari 2024 ba'da zuhur di TPU Jeruk Purut. Rizal Ramli yang sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri itu mangkat di usianya yang ke-69. Sejumlah tokoh politik, kolega, serta sahabat banyak yang merasa kehilangan serta mengucapkan duka cita dan doa untuk mendiang. Semasa hidupnya, Rizal Ramli dikenal sebagai tokoh yang aktif mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilainya melenceng dari kepentingan masyarakat banyak. Terutama di era kepemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, sosok Rizal Ramli banyak melontarkan kritik. Tak hanya di bidang ekonomi yang memang menjadi keahliannya, termasuk juga kebijakan politik. Salah satu kritik terakhir yang disampaikan Rizal Ramli yakni terkait politik dinasti. Kritik itu ia sampaikan pada 8 November 2023 di akun X pribadinya. Sebelumnya, sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Baru juga turut melayat ke rumah duka seperti Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Sri Mulyani, Menparekraf Sandiaga Uno. Selain itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala juga melayat ke rumah duka. Ya, Pak Rizal Ramli memang sahabat saya. Beliau seorang intelektual, seorang demokrat, seorang aktivis yang idealis, ya. Banyak pemikiran beliau yang baik. Hanya kadang-kadang beliau waktu itu ya kurang sabar. Dan walaupun kita tetap bersahabat, tapi waktu itu kita memilih jalan yang berbeda. Dengan idealisme beliau, mungkin beliau ingin perbaikan cepat. Tapi kita hargai, kita saling menghormati. Jadi ya saya juga kaget beliau pernah dipanggil. Saya kira itu sudah. Terakhir kamu ketemu sama beliau kapan? Terakhir ketemu pada saat ulang tahunnya Pak Luhut Panjaitan beberapa bulan yang lalu. Kalau tidak salah akhir September. Ya. Pak, secara pribadi almarhum orang yang seperti apa sih Pak? Tadi baru saya cerita. Maksudnya tadi kalau saat kerja gitu Pak. Terakhir sih Pak dari almarhum pokoknya yang sampai sekarang tuh masih teringat banget sama beberapa tantangannya. Saya kira itu beliau mungkin dari segi idealisme beliau. Ya. Jadi saya memilih jalan rekonsiliasi, memilih jalan berhubungan, mencari titik-titik pertemuan daripada titik-titik perpisahan. Dan saya beliau dengan sabar. Saya kira itu. Pak, ada persiapan khusus Pak untuk ketemu